Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iwayan Arya Aryana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada video kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan khusus dari pembelajaran ini yaitu mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, calon guru penggerak membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertama, kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya dan implementasinya di sekolah. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik, unsur tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmoni, sehingga menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas sangat tergantung pada cara pandang sekolah dalam memahami sumber daya yang ada dalam penerapan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaannya. Seorang pendidik diharapkan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang diperlukan sebagai agen pembelajaran, serta sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dan kompetensi ini dapat dilihat sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan berbasis aset atau berbasis defisit mengacu pada cara pandang kita terhadap sumber daya sekolah. Apa kita melihatnya sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Pendekatan berbasis kekurangan, deficit-based approach, cenderung fokus pada masalah, kelemahan, dan apa yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menciptakan pola pikir negatif yang memusatkan perhatian pada bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sebaliknya, pendekatan berbasis aset atau asset-based approach mendorong kita untuk mengenali dan memanfaatkan hal-hal positif, kekuatan, serta potensi yang ada, dengan fokus pada apa yang berfungsi dengan baik dan dapat menjadi inspirasi dalam mencapai kesuksesan. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dioptimalkan dengan menggunakan konsep dari pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Terdapat 7 jenis aset yang dapat menjadi modal utama dalam membantu mengidentifikasi sumber daya yang menjadi kekuatan sekolah. Ketujuh aset tersebut meliputi: pertama, modal manusia, yaitu penilaian terhadap individu berdasarkan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Yang kedua, modal sosial, yang diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur perilaku warga sekolah menciptakan kohesi sosial. Yang ketiga, modal politik, berkaitan dengan kekuasaan atau kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, modal agama. Modal agama dan budaya merujuk pada kegiatan kebudayaan dan keagamaan yang ada dalam komunitas sekolah. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik yang mencakup bangunan serta infrastruktur atau sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah. Modal lingkungan, yaitu mencakup potensi alam yang belum dimanfaatkan dan dimiliki dengan nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam serta peningkatan kenyamanan hidup. Dan yang terakhir adalah modal finansial yang mencakup sumber keuangan yang dimiliki oleh komunitas sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan berbagai kegiatan sekolah. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar? Implementasi dari kepemimpinan guru dalam pengelolaan sumber daya di kelas yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang juga merupakan bentuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan tutor sebaya bagi murid-murid yang lebih pandai dalam suatu mata pelajaran. Dan yang berikutnya yaitu pemanfaatan kelas sebagai media penyaluran bakat minat siswa melalui majalah dinding, pojok baca kelas, dan program-program lain yang berpihak pada kebutuhan belajar siswa. Nah, selain itu juga ada kolaborasi dengan komunitas praktisi di sekolah untuk berbagai praktek baik atau best practice. Mengembangkan kekuatan yang dimiliki oleh setiap guru tenaga pendidikan untuk mengembangkan program sekolah yang berpihak pada murid. Contohnya memanfaatkan rekan ahli dalam bidang IT untuk membimbing rekan guru lainnya untuk bisa memanfaatkan IT dalam kegiatan pembelajaran. Peka terhadap keberadaan aset yang di sekolah, memberdayakan aset yang ada dalam usaha pengembangan program sekolah. Selain melakukan unsur biotik dan pengembangan program sekolah seperti
memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai pendukung program literasi sekolah, memanfaatkan tempat ibadah yang ada untuk memupuk nilai keagamaan pada seluruh warga sekolah, pemanfaatan gedung seni, gedung budaya yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi, bakat, minat, dan ketertarikan siswa. Selain itu juga ada komunikasi secara positif dengan komite, orang tua, wali, dan masyarakat sekitar terkait program-program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid, memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar kearifan lokal, budaya-budaya lokal, serta adat istiadat yang sudah mengakar di masyarakat sehingga anak-anak akan berpikir global dan bertindak lokal. Memanfaatkan para pelaku usaha yang ada di sekitar sekolah sebagai sumber belajar dalam menuntun siswa menyalurkan minat dan bakatnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan hasil dari interaksi antara faktor biotik atau unsur hidup dan abiotik atau unsur tidak hidup yang bekerja sama untuk menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, dengan pengelolaan sumber daya yang tepat, sekolah dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, jika ditinjau dari 7 modal utama, maka contoh pemanfaatnya adalah sebagai berikut. Modal manusia, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong murid untuk menggali potensi dirinya secara optimal. Modal fisik, meliputi sarana prasarana yang memadai akan menunjang proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Modal fisik, kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal finansial, sumber finansial sekolah seperti pos, operasi sekolah, dan sumber dana lainnya yang dapat membantu pembiayaan operasional sekolah. Modal politik, hubungan baik antara lembaga atau institusi di sekitar sekolah yang dapat menjadi sumber belajar bagi murid seperti polsek, puskesmas, dan sebagainya. Modal lingkungan alam, lingkungan sekolah yang asri, bersih, indah, dan rindang dapat membuat murid merasa nyaman untuk belajar di dalam dan di luar kelas. Selain itu, alam sekitar yang indah dan dapat menjadi sumber belajar bagi murid. Terakhir adalah modal agama dan budaya, pembiasaan terkait keagamaan seperti beribadah sebelum dan sesudah belajar, perayaan hari besar keagamaan, dan toleransi dapat menguatkan nilai-nilai religius pada diri murid. Selain itu, menerapkan sikap santun dan gotong royong sebagai budaya untuk bersama mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan yang kelima, kaitan materi modul 3.2 dengan modul lainnya. Koneksi antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus cerdas dalam menggali dan mengompon muridnya. Modal manusia sesuai dengan kodratnya mereka. Dengan memahami potensi unik setiap murid, guru dapat membantu mereka berkembang dan mencapai keselamatan, nyaman, dan kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan yang peka terhadap kebutuhan dan kemampuan individual, guru berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik murid. Koneksi antara materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan siapan belajar, minat, dan profesi mereka. Wujudkan pembelajaran berdiferensiasi efektif diperlukan pengelolaan sumber daya sekolah secara optimal, termasuk modal manusia, guru dan murid, modal musik, dan lain sebagainya. Pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah, seringkali mengabaikan potensi atau kekuatan yang ada di sekitar saya. Saya lebih dominan dengan pandangan negatif, yang lama-kelamaan membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang bisa dioptimalkan. Hal ini menyebabkan saya merasa ragu dalam melaksanakan setiap program. Namun setelah mempelajari modul 3.2, banyak perubahan yang terjadi dalam diri saya. Saya kini memahami cara mengelola sumber daya secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset dan dapat memberdayakan semua aset di sekitar komunitas melalui strategi kreatif yang didasarkan pada pemetaan 7 aset utama. Sekian dan terima kasih telah menonton presentasi pada video kali ini. Saya Iwayan Aryana. Semoga tergerak, ayo bergerak, dan lekas menggerakkan. Om Santi 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 Om.